마가복음 4장 35절에서 41절 말씀입니다. 강분케 하신 예수님. 이런 제목으로 오늘 바꾸려 하겠습니다. 인도네시아 언어입니다. Markus pukul 4.35 minus 41.35. Hari itu, ketika malam tiba, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita menyeberang ke seberang." 36. Maka mereka meninggalkan orang banyak itu dan membawa Yesus bersama mereka ketika ia berada di dalam perahu, dan perahu-perahu lain ikut serta bersama mereka. 37. Terjadilah badai besar. Lalu gelombang itu menghantam perahu dan memenuhinya. 38. Yesus sedang tidur di buritan di atas bantal, dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kami binasa?" 39. Lalu Yesus bangun, lalu menghardik angin itu, dan berkata kepada laut, "Damai, tenanglah." Lalu angin pun reda, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. 40. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak beriman?" 41. Mereka sangat ketakutan dan berkata satu sama lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?" Amin. Markus pukul 4.35 minus 41. Yesus meredakan badai 1. Penampakan Yesus dalam wujud manusia, 35-37. Di penghujung hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita menyeberang ke seberang." Saat mereka berlayar bersama Yesus, badai besar muncul dan ombak menghantam perahu, menyebabkan air masuk dan memenuhi perahu. Yesus adalah Tuhan. Dia Maha Kuasa. Namun, ketika para murid sedang menyeberangi Laut Galilea bersama Yesus, mereka menghadapi badai. Jadi air masuk dan memenuhi perahu. Sebab Yesus, yang adalah Tuhan, tidak berbicara tentang kehidupan sebagai Tuhan yang melampaui ruang dan waktu, melainkan kehidupan sebagai manusia. Jadi, dengan mengatakan, saat malam tiba, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang melampaui waktu, namun hidup di bawah batasan waktu. Yesus juga berkata, "Mari kita menyeberang ke seberang." Yesus sangat lelah melayani kawanan domba sepanjang hari. Jadi, dia menawarkan ini untuk menghindari keramaian dan beristirahat. Ia bukanlah orang yang bisa melakukan apapun tanpa tidur atau melewatkan makan karena ia mempunyai tubuh, namun ia memakai tubuh yang perlu istirahat untuk bekerja besok. Dan kapal yang Yesus tumpangi terancam dihantam badai, kemasukan air, dan tenggelam. Sama seperti Yesus datang sebagai manusia dan hidup dalam pemeliharaan alam. Bahkan orang percaya yang melayani Yesus pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami orang-orang di dunia. Anda harus mengalami situasi yang membatasi dalam batasan ruang dan waktu. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita tidak ada pilihan selain mengalami kecelakaan yang terjadi tanpa peringatan, penyakit, kegagalan, kemiskinan, godaan dosa, kejahatan, dan berbagai dosa. Namun iman tidak patah semangat meski mengalami hal yang sama seperti orang di dunia. Apapun cobaan yang menghadang Anda dapat menjalani kehidupan yang mengalahkan dunia dengan memadukannya dengan iman. Inilah orang-orang beriman yang dicatat dalam Ibrani 11. Orang-orang ini juga dapat digolongkan menjadi mereka yang segera bekerja berdasarkan iman, mereka yang menerima jawaban pada waktu Tuhan setelah mengalami cobaan dan kesengsaraan. Dan mereka yang merespons setelah kematian. Keimanan itu mungkin terjadi karena seseorang mengenal dan menerima akhirat. Kita harus menemukan Tuhan yang menciptakan dan menyediakan. Dalam permasalahan dan memahami kehendaknya. Orang-orang percaya yang terkasih, dan dengan menyadari tujuan Tuhan dan menjalani kehidupan yang aktif.
Marilah kita menyadari nilai keberadaan dan menjalani kehidupan yang mengalahkan lingkungan, iblis, dan daging. 2. Yesus tertidur di tengah badai. 38. Yesus sedang tidur di atas bantal di bagian belakang perahu ketika badai besar terjadi dan gelombang menghantam perahu, mengancam akan menenggelamkannya. Pada saat ini, para murid berseru kepada Yesus dengan nada kesal dan membangunkannya, lalu berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kami akan segera mati?" Sementara para murid gemetar ketakutan dan menangis dalam kebencian, Yesus tertidur dengan damai bahkan di tengah badai yang mengancam kapal. Karena Yesus memiliki tubuh yang lapar, lelah, dan perlu istirahat, maka dapat dikatakan bahwa saat beristirahat, ia menikmati hadirat Tuhan daripada ombak dan badai. Anda bisa tidur karena merasakan kehadiran Tuhan ikut campur dalam permasalahan Anda. Namun, situasinya bukanlah situasi di mana Anda bisa tidur. Maka para murid membangunkannya dengan nada penuh kebencian. Seperti inilah hidup kita. Situasi di negeri ini saat ini sangat sulit. Banyak orang yang menderita dan menderita akibat berbagai krisis seperti perang, kelaparan, krisis ekonomi, dan pengungsi. Secara pribadi, saya mengalami konflik psikologis karena penyakit, kegagalan bisnis, pengangguran, dan keraguan serta skeptisisme yang muncul di benak saya. Inilah gambaran dunia sebelum penciptaan, kekacauan, kekosongan, dan kegelapan di kedalaman. Kenyataan bahwa Yesus tertidur namun murid-muridnya gemetar ketakutan dan menangis kesal menunjukkan bahwa manusia terlalu terobsesi dengan apa yang dilihatnya. Jika kita terobsesi dengan masalah, kita tidak dapat menemukan Yesus. Jika Anda terlalu banyak mendengarkan suara-suara dunia, Anda tidak akan mampu mendengar suara Yesus. Daripada melihat badai, kita sekarang harus melihat Yesus. Orang-orang percaya yang terkasih, janganlah kita takut di tengah badai. Daripada memandang lingkungan, marilah kita hidup dengan memandang campur tangan Tuhan Tritunggal. 3. Mengapa kamu tidak beriman? 39-41. Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada laut, "Damai, tenanglah." Angin berhenti dan laut menjadi sangat tenang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak beriman?" Lalu para murid menjadi sangat takut. Dan mereka berkata satu sama lain, mereka berkata, "Siapakah dia sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?" Badai kehidupan adalah saat Tuhan mulai bekerja. Bagaimana Yesus tidur sampai terjadi badai dan kapal hampir tenggelam? Mengapa kamu membiarkannya sampai saat itu? Sebenarnya, saya bisa memikirkan banyak hal. Namun karena ini adalah pekerjaan Tuhan, kita tidak dapat mengetahuinya. Namun faktanya Yesus menyertai kita di tengah badai tersebut dan badai kehidupan terjadi saat Tuhan bekerja. Maka ketika saatnya tiba, Yesus menenangkan angin dan menenangkan laut. Yesus bukanlah manusia agung, namun Tuhan yang berkuasa atas fenomena alam bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan sangat terlibat dalam segala hal. Beliau mengajarkan kita untuk percaya bahwa ada kendali mutlak atas alam dan tidak ada yang mustahil. Maka dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak beriman?" Kita harus memiliki keyakinan melalui sabda Yesus yang meredakan badai. Kita harus yakin bahwa kita mampu mengatasi lingkungan apapun yang menghadang kita dengan kasih karunia Tuhan. Orang-orang percaya yang terkasih, Yesuslah yang memerintahkan angin dan air untuk menenangkan badai. Mari kita hidup bersama Yesus dan menjalani kehidupan yang berkemenangan dengan iman kepada Tuhan. Markus pukul 4:35-41 Yesus meredakan badai 1. Penampakan Yesus dalam wujud manusia, 35-37 2.
Yesus tertidur di tengah badai. 38. 3. Mengapa kamu tidak beriman? 39-41. Allah Bapa yang Maha Kuasa, marilah kita menyadari tujuan Tuhan dan menjalani kehidupan yang aktif, menyadari nilai keberadaan, mengatasi lingkungan, mengatasi iblis, dan mengatasi daging. Janganlah kita takut di tengah badai. Marilah kita menjalani hidup yang tidak memandang lingkungan sekitar, namun memandang campur tangan Tuhan Tritunggal. Yesuslah yang memerintahkan angin dan air untuk menenangkan badai. Saat kami hidup bersama Yesus, bantulah kami menjalani kehidupan yang berkemenangan dengan iman kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. 찬송가 152장입니다. 귀하신 예수 152장입니다. 귀하신 예수 정죄당하심은 악한 자들의 미움 때문이라. 원수의 조로 주의 몸 상하시. 오 괴로워라 네 잘못인가. 누가 범죄했나. 오 나의 반역 주는 죄가